Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny Puspitasari, NPM 20510400073, semester 4 kelas B, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan strategi proses dan strategi tata ruang. Baiklah, di sini yaitu pertama ada strategi proses. Di sini yaitu cara menentukan proses dan efektif dan efisiensi. Di sini ada pengertian dari strategi proses. Pengertian dari strategi proses yaitu merupakan suatu pendekatan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa. Untuk keputusan strategis yang akan diambil oleh manajer operasional memiliki tujuan untuk membentuk suatu proses yang dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen untuk menggunakan sumber daya yang tersedia atau dikelola oleh perusahaan. Pengambilan keputusan strategi proses memiliki manfaat dalam jangka panjang, yaitu terkait dengan efisiensi dan fleksibilitas proses produksi hingga konsistensi, kualitas, dan biaya produksi dari produk yang bakal dihasilkan. Baiklah, selanjutnya itu ada manajer operasional dapat memilih salah satu dari 4 strategi proses berdasarkan jumlah dan jenis produk yang bakal dihasilkan. Nah, di strategi proses ini memiliki 4 strategi proses, yaitu yang pertama ada proses fokus, dan yang kedua ada repetitive focus, dan yang ketiga ada product focus, dan yang keempat ada mass customization. Nah, yang dimaksud dengan proses fokus yaitu suatu unit usaha yang tidak menghasilkan produk dalam jumlah besar, namun memiliki variasi jenis produk yang cukup banyak. Terus tuh ada pengertian dari repetitive focus. Repetitive focus itu yaitu suatu unit usaha yang menghasilkan beberapa variasi jenis produk dalam jumlah yang sangat besar, kebalikannya dari proses fokus tadi. Terus yaitu ada pengertian dari produk fokus, yaitu merupakan suatu strategi proses yang umum ditemukan pada unit usaha yang memiliki sedikit variasi jenis produk namun memiliki jumlah produksi yang sangat besar. Terus tuh ada mass customization, yaitu merupakan suatu strategi proses yang memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan beberapa variasi jenis produk dalam jumlah besar. Terus selanjutnya di sini terdapat beberapa pertimbangan dalam penentuan strategi proses oleh manajer operasional. Selain jumlah dan jenis produk yang bakal dihasilkan, pertimbangan tersebut yaitu memiliki antara lain yang pertama ada sumber daya yang bakal dikelola oleh unit usaha, dan yang kedua itu ada target konsumen yang bakal disasar, dan yang ketiga itu ada mitra kerjasama. Sumber daya yang dikelola oleh unit usaha akan membatasi strategi proses yang dapat dipilih oleh manajer operasional itu sendiri. Pada produk fokus dan mass customization, selain membutuhkan bahan baku yang besar, perusahaan juga perlu tenaga kerja dan peralatan yang mampu mengolah bahan baku tersebut tanpa terjadinya bottleneck problem. Apabila unit usaha menyasar target konsumen dengan kebutuhan dan keinginan yang beragam, maka secara tidak langsung perusahaan juga perlu mempersiapkan proses mampu memenuhi perubahan kebutuhan dan keinginan. Sehingga proses yang lebih fleksibel seperti proses fokus atau repetitive focus dapat kita pilih. Dan yang terakhir itu ketersediaannya mitra kerjasama yang menyuplai komponen modul dapat mempengaruhi apakah unit usaha itu dapat menggunakan repetitive focus dan mass customization itu sendiri. Selanjutnya di sini ada strategi tata ruang. Di strategi tata ruang itu pengertiannya yaitu adalah suatu keputusan penting yang menentukan efisiensi operasi secara jangka panjang. Tata letak memiliki banyak dampak strategi karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya kualitas, lingkungan kerja, kontak dengan pelanggan, dan citra perusahaan itu sendiri. Tata letak yang efektif akan dapat menunjang pelaksanaan strategi bisnis yang telah ditetapkan perusahaan
langkah diferensiasi, low cost atau respon yang cepat. Untuk manfaatnya sendiri dari strategi tata ruang ini yaitu utilisasi ruang, peralatannya, dan sumber daya manusia yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan aliran informasi, barang, dan manusia. Modal karyawannya itu lebih baik, juga kondisi lingkungan kerjanya itu lebih nyaman, dan interaksi dengan pelanggan atau kliennya itu lebih baik dan fleksibilitas. Untuk tata letak kantor, yaitu yang pertama ada manfaat bentuk tata ruang kantor. Di manfaat bentuk tata ruang kantor itu memiliki, yang pertama itu kita bisa meningkatkan produksi kerja yang cepat dan tepat karena pengawasan yang baik. Dan yang kedua itu kita bisa memberikan kesempatan pegawai untuk berkembang dengan keaktifan tanpa batas. Dan yang ketiga itu kita bisa meningkatkan komunikasi antar departemen melalui ruang yang benar. Dan yang keempat, jenis tata ruang kantor tertentu mampu mengurangi biaya pemeliharaan kantor itu sendiri. Dan yang kelima, peningkatan efisiensi pekerjaan melalui penggunaan mesin dan peralatan kantor sebaik mungkin. Dan yang kedua itu ada jenis-jenis tata ruang kantor. Jenis-jenis tata ruang kantor itu yang pertama ada jenis ruang terbuka atau open office. Dan yang kedua itu ada ruang kantor landscape atau berhias. Dan yang ketiga itu ada bentuk ruang kantor bilik atau subisal office. Dan yang keempat itu ada tata letak kantor bersama atau coworking office layout. Dan yang kelima itu ada bentuk kantor gabungan atau hybrid office. Dan selanjutnya tuh di sini ada tata ruang toko eceran. Di tata ruang toko eceran ini memiliki 5 gagasan yang membantu menentukan penataan umum di kebanyakan toko. Yang pertama itu tempatkan barang-barang yang high draw di bagian pinggir toko. Jadi kita cenderung menemukan produk susu dan produk minyak yang lain-lainnya itu pada satu sisi yang bakal bisa kita temuin. Dan yang kedua itu gunakan lokasi-lokasi utama bagi barang-barang yang bernilai tinggi dan margin tinggi. Dan yang ketiga itu ada distribusikan apa yang dikenal dan perdagangkan sebagai kekuatan barang yang dapat mendominasikan sebuah perjalanan pembelian pada kedua sisi sebuah jendela, dan sebarkanlah guna meningkatkan layanan pandangan terhadap barang-barang lainnya. Dan yang keempat, gunakan lokasi ujung jendela karena ia memiliki angka pemajangan yang cukup tinggi. Dan yang kelima, ungkapkan misi toko secara hati-hati dengan menyeleksi posisi departemen layout sebagai contoh. Format menekan untuk meningkatkan penjualan pakaian, berarti departemen tersebut berada dalam pandangan luas sewaktu memasukkan sebuah toko. Selanjutnya itu ada tata ruang bagi gudang dan tempat penyimpanan. Tujuan dari tata ruang pergudangan itu atau yang biasa disebut dengan atau warehouse layout adalah menemukan trade-off yang optimum antara biaya penanganan dan biaya terkait ruang gudang. Tugas manajemennya itu memaksimalkan pemanfaatan atau kubik total gudang tersebut dan memanfaatkan volume penuhnya sambil mempertahankan biaya penanganan materi yang rendah. Baiklah, di sini selanjutnya itu ada tata ruang posisi tetap, yaitu dalam suatu tata ruang posisi tetap atau fixed at position layout, proyek berada di suatu tempat dan pekerjaan berserta peralatan datang ke tempat tersebut. Contohnya itu kayak bagi jenis proyek ini adalah kayak seperti kapal, jalan raya, jembatan, rumah, dan meja operasi di sebuah ruang operasi rumah sakit. Teknik dalam membangun tata ruang operasi tetap adalah dirumuskan oleh 3 faktor. Yang pertama itu terdapat ruang terbatas pada hampir semua lokasi. Yang kedua, pada berbagai tahapan berbeda proyek. Material yang berbeda-beda dibutuhkan sehingga barang-barang berbeda menjadi sesuatu yang kritikal saat proyeknya berjalan. Dan yang ketiga, volume material yang diperlukan adalah bersifat dinamik.
Materi selanjutnya itu ada tata ruang berorientasi proses. Tata ruang berorientasi proses adalah khususnya bersifat volume rendah. Dalam suasana kerja ini, masing-masing produk atau sekelompok kecil mengalami serangkaian operasi berbeda. Sebuah produk pesanan kecil diproduksi dengan menggerakkan dari satu departemen ke departemen lainnya dalam urutan yang diperlukan bagi produk. Di sini memiliki keuntungan dan kekurangan. Besar bagi tata ruang berorientasi adalah fleksibilitasnya dalam hal kelengkapan dan pengaturan tenaga kerja. Rusaknya satu mesin itu sebagai contoh misalnya tidak perlu menghentikan keseluruhan proses pekerjaan dapat dialihkan pada mesin lainnya. Dan kekurangan tata ruang berorientasi proses berasal dari tujuan umum menggunakan peralatan pesanan memerlukan lebih banyak waktu dalam bergerak di sepanjang sistem karena penyusunan perubahan jadwal dan penanganan material yang unik. Selanjutnya itu sel-sel kerja. Keuntungan sel-sel kerja yang pertama mengurangi persediaan kerja proses karena sel-sel kerja dirancang untuk menghasilkan arus tunggal dari mesin ke mesin. Dan yang kedua, lebih sedikit luas lantai yang diperlukan karena lebih sedikit ruang diperlukan antara mesin guna menampung persediaan bagi kerja proses. Dan yang ketiga, mengurangi bahan mentah dan persediaan barang. Jadi karena labin sedikit kerja, proses memungkinkan gerakan lebih cepat bagi bahan melalui sel kerja. Dan yang keempat, mengurangi biaya pekerjaan langsung karena peningkatan komunikasi antar pekerja, alur material lebih baik dan penjadwalan lebih baik. Dan yang kelima, kesan keterlibatan pekerjaan yang lebih tinggi dalam organisasi dan produk. Para pekerja menerima tanggung jawab tambahan bagi kualitas produk karena ia terkait secara langsung dengan produk-produk tersebut dan sel kerja mereka. Dan yang keenam, peningkatan perlengkapan dan penggunaan mesin karena penjadwalan lebih baik dan arus bahan lebih cepat. Dan yang ketujuh, mengurangi investasi dalam hal permesinan dan perlengkapan karena penggunaan lebih baik mengurangi jumlah mesin dan jumlah peralatan beserta perkakas. Materi selanjutnya itu tata ruang berorientasi produk adalah di organisasi di seputar produk-produk atau sekelompok-kelompok produk bervolume tinggi dan keragaman rendah yang serupa. Asumsi yang pertama, volume memadai bagi pengguna peralatan yang tinggi, dan yang kedua, permintaan produk adalah cukup stabil guna mendukung investasi tinggi dalam peralatan khusus. Yang ketiga, produk standarisasi atau mendekati suatu tahapan dalam siklus kehidupan yang mendukung investasi dalam peralatan khusus. Dan yang keempat, penyediaan bahan mentah dan komponen adalah memadai dan memiliki kualitas seragam atau telah mengalami standarisasi secara memadai guna menjamin bahwa mereka akan bekerja dengan peralatan khusus. Di tata ruang berorientasi produk ini memiliki dua jenis, yaitu yang pertama ada lini pabrikasi dan perakitan. Baiklah, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.